ini adalah pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Nomor 1. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Jika pola tersebut berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-8 adalah titik-titik batang. Jadi di sini kita punya pola ke-1, itu sama aja susunan ke-1 dari batang korek api. Terus di sini ada susunan kedua, ini juga ada susunan ketiga atau pola ketiga, sama aja ya. Jadi di sini yang ditanyakan di soal adalah susunan ke-8. Kita hitung dulu, susunan ke-1 itu ada berapa banyak korek api? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti U1, jadi suku ke-1 atau susunan ke-1 atau pola ke-1 itu ada 6 batang korek api. Selanjutnya yang pola kedua, tadi kan dari sini ke sini ada 6 susunan. Kita hitung lagi selebihnya 7, 8, 9. Berarti U2-nya ini ada 9. Selanjutnya di sini ada pola ketiga. Tadi dari sini sampai sini ada 9, kita hitung lagi selebihnya 10, 11, 12. Jadi U3-nya adalah 11 susunan batang korek api. Nah, yang ditanya adalah susunan ke-8. Berarti ini pola ke-8-nya yang ditanya. Di sini U8. Jadi di sini ini pola keempat, nanti berapa? Sampai titik-titik pola ke-8. Ini yang ditanyakan di soal. Nah, kita periksa susunan bilangan ini adalah susunan bilangan aritmetika. Kenapa? Karena 6 ke 9 itu bertambah 3, 9 ke 11 juga bertambah 3. Nah, ini termasuk barisan aritmetika. Ciri-cirinya adalah dia bertambah atau berkurang, lalu dengan penjumlahan atau pertambahan atau pengurangan dengan angka yang sama. Itu adalah ciri-ciri dari aritmetika. Sehingga kita pakai rumus aritmetika. Rumus aritmetika itu ada 2, yaitu rumus untuk UN dan rumus untuk SN. Nah, rumus untuk UN itu dipakai ketika ditanyanya adalah suku ke. Sedangkan untuk SN kita gunakan saat yang ditanya ada kata-kata jumlah. Jumlah berapa suku pertama itu. Jadi di sini yang akan kita pakai, karena di sini tidak ada kata-kata jumlah, yang ditanya adalah susunan ke, kita memakai rumus UN. Ini yang kita pakai. Rumusnya adalah untuk aritmetika A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Lalu kita masukkan nanti A-nya sebagai suku pertama yaitu 6. Jadi di sini kita lanjutkan di sebelah kanan. Jadi UN-nya ganti dengan yang ditanyakan di soal yaitu 8. Jadi UN ganti 8 sama dengan selanjutnya ada A. A itu adalah suku pertama yaitu 6. Lalu ada tanda tambah, ada tanda buka kurung. Lalu ada N lagi. N-nya sama dengan yang ini, yang di depan. Sama-sama N adalah yang ditanyakan, angka yang ditanyakan. Ini dia, suku ke-8. Lalu dikurang 1 dari rumus ya. Tutup kurung, ada B. B itu yang mana? B itu adalah yang ini. Bedanya dari suku pertama, suku kedua, terus suku kedua ke suku ketiga, seperti itu. Bedanya adalah 3.
Lalu kita hitung yang sebelah kanan saja. Ini 6. Lalu ini tambah. 8 kurang 1 adalah 7. Tutup kurungnya hilang. Ini kan artinya perkalian. Tutup kurung, tanda kurung dengan si 3 itu artinya perkalian. Di sini pakai titik ya perkaliannya. Lalu ada 3 di sini. Jangan lupa yang kita kerjakan adalah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi di sini 6 ditambah perkaliannya yang kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 7 kali 3 21. Sekarang 21 tambah 6 yaitu 27. Nah, selesai sampai di sini, jadi jawabannya adalah 27. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Termasuk barisan bilangan persegi panjang adalah barisan bilangan persegi panjang, yaitu opsi B. Ini jawabannya yang tepat. Kalau yang A 1, 4, 9, 16, 25 adalah barisan bilangan persegi. Yang ini adalah barisan bilangan bertingkat. Dan kalau yang D 2, 4, 6, 8, 10 adalah barisan bilangan genap. Kita lanjut lagi nomor 3. Dua bilangan selanjutnya untuk pola bilangan 3, 6, 9, 12, 15 adalah berarti dari pola ini kita periksa dulu 3 ke 6 bedanya berapa, 6 ke 9 nanti bedanya berapa. Nah, kita lihat 3 ke 6 dia bertambah, berarti di sini kita pakai tanda tambah. Bertambah berapa angka? Yaitu bertambah 3 angka ya. Kan habis 3, 4, 5, 6. Jadi ada 3 angka nih. Selanjutnya 6 ke 9 juga bertambah nih. Tambah 6 ke 9 berarti 6, 7, 8, 9. Bertambah 3 angka juga. Jadi di sini plus 3. Nah, kita sudah periksa 2 bedanya nih. Bedanya ada plus 3 berarti seterusnya juga plus 3. Jadi di sini setelah 15 kita tambah 3 lagi. 15 tambah 3 berarti 18. Terus selanjutnya ditambah 3 lagi deh. Taruh sini ya, taruh atasnya. 14 tambah 3 adalah 21. Jadi jawabannya yang C. Tuh. Kita lanjut ke nomor 4. Pada susunan bilangan-bilangan segitiga pascal, jumlah bilangan pada baris ke-10 adalah, di sini kata kuncinya adalah segitiga pascal. Ini adalah bilangan segitiga pascal, dengan yang ditanyakan adalah baris ke-10-nya. Rumus dari segitiga pascal adalah UM sama dengan 2 pangkat M kurang 1. Ini rumusnya. Selanjutnya kita bisa masukkan N-nya dengan yang ditanyakan di soal, yaitu yang ditanyakan baris atau suku ke-10. Jadi di sini U ganti N-nya dengan 10. U10 sama dengan 2 pangkat N, N-nya ganti 10, kurang 1. Jadi di sini U10-nya 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 kalau kita hitung, ini artinya kan 2 kali 2 kali 2 sampai sebanyak 9 kali kan. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 512. Itu jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 5. Jika diketahui barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, maka U9. U9 berarti suku ke-9. Yang ditanyakan di soal suku ke-9. Yang diketahui adalah barisan bilangan persegi panjang. Kita ingat kembali rumus persegi panjang adalah UN sama dengan
N dikali, pakai buka kurung ya, kalinya N, ini N tambah 1. Ini rumusnya. Kita masukkan N-nya dengan angka yang ditanyakan di soal, yaitu suku ke-9. Sehingga N-nya kita ganti 9. N-nya ganti 9 sama dengan N-nya ganti 9 lagi, lalu buka kurung, ada N lagi, ganti 9 lagi. Tambah 1, rumus ya, tambah 1-nya. Lalu ini jadinya 9 buka kurung 10. Artinya apa? Artinya ini 9 dikali 10. Hasilnya adalah 90. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita ke nomor 6. Jumlah 7 suku pertama barisan bilangan aritmetika -4, -2, 2 adalah. Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah jumlah 7 suku pertama. Ada kata-kata jumlah. Sehingga kita menggunakan rumus SN. Ini rumus yang kita gunakan, rumus SN. Rumus siapa? Rumus aritmetika. Rumus aritmetika. Nah, sekarang kita tulis ya. Rumus aritmetikanya adalah N per 2 buka kurung 2A plus buka kurung lagi N kurang 1 tutup kurung B. Nah, tutup kurung lagi deh. Ini adalah rumus dari barisan bilangan aritmetika. Kita nanti masukkan N-nya dengan 7. Jadi di sini N-nya 7. Nih, N. Lalu kita masukkan A-nya adalah suku pertama, yaitu si -4. Ini U1-nya atau A. Kita tulis A aja ya. A. Nah, selanjutnya B-nya yang mana? B-nya adalah kita periksa -4 ke -1 berapa, -1 ke 2 berapa, kita periksa. Di sini kita tulis supaya lebih besar, -4, -1, 2. Kita periksa. -4 ke -1 berarti kalau di garis bilangan di sini -4, -1-nya ada di sebelah kanan kan? Sehingga -4 ke -1 itu naik atau bertambah. Jadi di sini dia bertambah berapa? Kita hitung, -4 lalu -3, -2, -1. Jadi ada 3 bertambahnya, 3 angka, jadi di sini 3. Nah, ini juga berarti -1 ke 2 itu bertambah 3 juga. Sehingga nanti B-nya kita masukkan dengan angka 3. Sini kita masukkan angka-angkanya. S, N-nya ganti 7, lalu ada tanda sama dengan, lalu ada N, N-nya 7 lagi, per 2, lalu buka kurung, ada 2 kali A, berarti 2, dikali A-nya -4, ini -4 ya. Nah, selanjutnya ditambah buka kurung, ada N lagi, kita ganti 7 N-nya, lalu ada kurang 1, lalu ada tutup kurung, lalu ada B, kita masukkan B-nya 3, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita hitung yang sebelah kanan, 7 per 2 itu kan belum bisa dibagi ya, kalau dibagi hasilnya koma-komaan, jadi ini kita hitung belakangan aja, 7 per 2-nya. Jadi di sini masih 7 per 2. Buka kurung, kita hitung si 2 kali -4. 2 kali -4 adalah -8. Ini 8. Selanjutnya ini ditambah, ada tanda tambah di sini.
7 kurang 1 yaitu 6. Tanda kurungnya hilang, lalu ini dikali 3 pakai tanda titik ya, kalinya 3. Tutup kurung. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung sehingga 7/2-nya tetap ya. Di sini 7/2-nya akan tetap. Terus ini buka kurung. Yang kerjain yang dikalikannya terlebih dahulu ya. Jadi minus 8-nya tetap kita tulis dulu, hitung belakangan. Kita kerjain yang 6 kali 3 dulu yaitu 18. Jadi di sini plus 18. Tutup kurung. Kita lanjutkan di sebelah kanannya 7/2 ya. Nah, ini minus 8 ditambah 18 berarti hutang 8 dibayarnya 18. Masih ada sisa 10. Nah, sehingga di sini artinya 7/2 dikali 10. Berarti kalau kita kalikan 7 kali 10 70. Lalu kita perduakan. 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 35. Gitu. Jadi jawabannya sudah selesai di sini yang A. Kita lanjut nomor 7 ya. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, suku ke-49 dari barisan tersebut adalah. Di sini kita periksa dulu ini termasuk barisan bilangan apa. Kan kita punya banyak jenis-jenis barisan bilangan. Ada ganjil, genap, persegi, persegi panjang, geometri, aritmetika dengan ciri-ciri yang sudah kita pelajari. Sekarang kita periksa 2 ke 5 itu bertambah. Jadi di sini tandanya bertambah. Berapa angka? Berarti 2, 3, 4, 5. Ternyata naik 3 angka ya. Ini kita tulis 3. Nah, sekarang kita periksa 5 ke 8. 5 ke 8 juga naik. Naiknya juga naik 3 ya. Nah, sehingga setelah kita periksa, ini kita temui ciri-cirinya bertambah, lalu angkanya sama. Ini adalah ciri-ciri barisan aritmetika. Sehingga kita pakai rumus aritmetika. Rumus yang mana? Yang UN atau yang SN? Sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di soal adalah suku ke-49 dari barisan tersebut. Sehingga kita memakai rumus UN. Bukan yang SN ya. Kalau yang SN jika di soalnya ada kata-kata jumlah. Jadi kita pakai UN. UN dari aritmetika rumusnya adalah A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan N-nya adalah yang ditanyakan di soal. Ini N-nya yaitu 49. A-nya adalah si 2 yaitu suku pertama dan B-nya adalah si 3. Ini B-nya. Nah, kita masukin angka-angkanya menjadi U, N-nya ganti 49. Selanjutnya sama dengan A-nya kita ganti dengan 2, ditambah N-nya kita ganti dengan 49, lalu dikurang 1, tutup kurung, B-nya ganti 3. Ini kita hitung. Jadi 2 tambah 48 lalu dikali 3. Yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu. 48 kita kali 3 adalah 144. Jadi di sini sebelah kanan aja ya. 2 ditambah 144. Hasilnya adalah 146. Sudah selesai nih sampai di sini jawabannya 146 yang D. Kita lanjut lagi. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan barisan geometri.
Barisan geometri memiliki ciri-ciri perkalian atau pembagian dengan angka yang sama. Ciri-ciri tersebut ada di opsi D. Sekarang coba kita lihat yang D itu kan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, di sini 2 ke 4 itu karena geometri ya. Geometri itu perkalian atau pembagian. Karena ini 2 ke 4 naik berarti kali. Kali berapa nih? 2 kali berapa supaya 4? Ternyata 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Terus kita periksa lagi 4 kita kali dengan 2. Apakah hasilnya 8? Ternyata di sini 8. Jadi kita periksa lagi. Sekali lagi 8 kita kali 2 hasilnya 16. Jadi benar bahwa opsi D itu adalah barisan geometri. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Rasio antar suku pada barisan minus 8, 4, minus 2, 1, minus 1/2. Rasio itu adanya di geometri. Ya. Rasio ada di geometri. Rumusnya apa? Rumusnya adalah R. R itu adalah lambang dari rasio, R kecil, sama dengan rumusnya bisa U2 bagi U1, bisa juga U3 bagi U2, bisa juga U4 bagi U3. Jadi dia sesuai keurutannya. Dia harus berurutan. Kalau teman-teman pakainya U2 berarti urutan sebelumnya adalah U1. Jadi dibagi dengan U1. Kalau teman-teman pakainya suku keempat, berarti suku keempat di sini 1 ya angkanya. 1 kita baginya dengan si suku sebelumnya yaitu minus 2. Tidak boleh dibagi dengan suku 2 misalnya di sini. Nggak boleh dilengkap, tapi harus berurutan. Di sini misalkan kita pakai yang U2 per U1, U2-nya 4, per U1-nya minus 8. Nah, ini kita sederhanain sama-sama bagi 4, 4 bagi 4, 1, minus 8 bagi 4 adalah minus 2. Jadi jawaban R-nya, rasionya adalah minus 1/2, yang A. Selanjutnya yang nomor 10, diketahui barisan bilangan 1, 2, 4, 8, suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut adalah suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut. Jadi barisan bilangan apa ini? Kita periksa dulu. 1, 2, 4, 8. Barisan ini adalah barisan geometri. Kenapa? Karena 1 ke 2 itu kita kali dengan 2. Kita kali dengan 2. Jadi 1 kali 2 hasilnya 2. 2 ke 4 itu juga kali 2. 4 ke 8 juga kali 2. Sehingga ini adalah geometri. Pakai rumus yang mana? Geometri juga rumusnya ada 2 ya. Ada UN sama SN. UN digunakan saat yang ditanyakan suku ke. Sedangkan SN itu dipakai saat kalau ada di soalnya yang ditanyakan jumlah. Gitu. Kalau ada kata-kata jumlah berarti pakainya rumus SN. Namun untuk soal ini karena tidak ada kata-kata jumlah sehingga kita pakai rumus yang UN. UN dari geometri. Rumus UN dari geometri adalah A dikali R, ini R,
pangkat N kurang 1. Sama dengan UN, N-nya ganti yang ditanyakan di soal yaitu 8. Jadi di sini U8. Lalu sama dengan A-nya adalah suku pertama yaitu 1. 1 dikali R-nya adalah yang ini R-nya yaitu 2. 2 pangkat N-nya kita ganti 8 kurang 1. Nah, berarti di sini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 7 adalah 128 dikali 1, hasilnya tetap 128. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut lagi dengan nomor 11. Nomor 11, pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 4 buah. Paling atas, jadi ada 4 buah nih. Ini misalkan ada tumpukan batu bata. Di sini ada 4 buah batu bata. Selanjutnya, tepat di bawahnya ada 6 buah. Tepat di bawahnya ada 6 buah. Berarti di sini lebih banyak ya batu batanya. Ada 6 buah. Dan seterusnya setiap tumpukan di bawahnya selalu lebih banyak 2 buah. Selalu lebih banyak 2 buah. Berarti di tumpukan selanjutnya itu 6 tambah 2 yaitu 8 buah. Tuh. Selanjutnya yang diketahui di soal lagi, jika ada 17 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, berarti ini sampai tumpukan ke 17. Berarti di sini tumpukan ke-17. Yang ditanyakan adalah banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Paling bawah itu berarti tumpukan ke-17 ya. Ini yang paling bawah. Nah, di sini dari ilustrasi gambar ini, si 4 itu sebagai U1 atau A. Nah, si 6, ini 6 sebagai U2. Begitu juga seterusnya sampai bawah, ini adalah U17. Nah, ini yang ditanyakan di soal. Banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Ini yang ditanyakannya, itu U17-nya yang ditanyakan. Kalau kita tuliskan secara ke samping, berarti suku pertama 4, suku kedua 6, lalu suku ketiga 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan aritmetika. Kenapa? Karena setiap barisan bilangannya ini bertambah 2, ini juga bertambah 2. Jadi kita pakai rumus aritmetika. UN-nya ya, UN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 dikurang 1 tutup kurung B. Kita masukin N-nya dengan yang ditanyakan di soal, tumpukan si 17, berarti N-nya 17. Sama dengan A-nya ganti 4, ini A-nya. Ditambah N-nya ganti lagi 17. Dikurang 1, tutup kurung, B-nya ganti dengan ini, B-nya, yaitu 2. Ini sama dengan 4. Ditambah, kerjain dulu yang di dalam kurung yaitu 16 dikali 2. Perkaliannya yaitu 16 kali 2. 16 kali 2 hasilnya adalah 32, ditambah 4 berarti hasilnya 36. Sudah selesai sampai di sini. Jadi jawabannya adalah 36 untuk nomor 11. Kita lanjutkan ke nomor 12. Diketahui suatu barisan aritmetika U5-nya 7, U8-nya 13. Suku ke-20 barisan bilangan tersebut adalah, jadi di sini yang diketahui ada U5 sama U8 saja. Jadi misalkan di sini U1-nya kita nggak ketahui nih, di sini aja sebelah kanannya. Kita
kita nggak tahu U1-nya berapa. Ini nomor 12. Kita nggak tahu U1-nya berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa, U4-nya berapa. Tahu-tahu U5-nya yang kita tahu nih, U5. U5 angkanya adalah 7. Nah, lalu U8, U6, U7, U8. U8-nya adalah 13. Nah, kalau seperti ini, kita nggak tahu dong A-nya berapa. Terus kita juga nggak tahu kan bedanya berapa. Nah, kita cari dulu suku pertamanya berapa, terus bedanya berapa dengan cara rumus UN. Jadi kita masukin ke rumus UN. Rumus UN adalah A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Selanjutnya di sini kita masukin si U5 dulu. Kita masukin U5 dulu. Berarti di sini U5 sama dengan A-nya kan kita nggak tahu. Terus ditambah N-nya adalah 5 kurang 1 tutup kurung B-nya juga kita nggak tahu nih. Nah, jangan lupa U5 kan ada hasilnya yaitu 7. Jadi di sini sama dengan 7. Berarti di sini A tambah 5 kurang 1 jadi 4 dikali B jadi 4B. Ini kan 4 kali B jadi 4B sama dengan 7. Nah, ini kita dapat persamaan pertama. Selanjutnya, kita pakai yang U8. Ini U8 sama dengan 13. Langsung aja ya, kita masukin U8 sama dengan A ditambah, kan ini N, berarti 8 kurang, ini 8 ya, 8 kurang 1 kali B, berarti 8 kurang 1, 7 kali B, jadi 7B. Sehingga langsung aja kita tulis di sini 7B gitu ya. Sama dengan ada hasilnya di sini 13. Nah, ini kita dapat persamaan kedua. Persamaan kedua. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan A dan B-nya. Di sini kita tulis kembali ya. Tulis kembali. Kita pakai warna merah. Persamaan 1 adalah A tambah 4B sama dengan 7. Untuk yang persamaan 2 adalah A tambah 7B sama dengan 13. Lalu kita tarik garis, kita eliminasi, berarti kita kurangkan. Nah, di sini ada A kurang A habis, lalu ada 4B kurang 7B yaitu minus 3B, jangan lupa ada B-nya. Jadi di sini minus 3B. 3B ya, sama dengan 7 kurang 13 adalah minus 6. Selanjutnya kita mau mencari B-nya. Berarti si minus 3 yang di sini itu pindah nanti ke sebelah kanan. Jadi di sini sisa B sebelah kiri, lalu tanda sama dengan ada minus 6. Minus 3B dari sini, ini kan artinya minus 3 dikali B ya. Minus 3B artinya minus 3 kali B. Pindah ruas jadi dibagi. Jadi pindah ruas dari kali adalah bagi. B-nya sama dengan minus 6 bagi minus 3 adalah 2.
Selanjutnya ini tadi cara eliminasi, lalu kita substitusi. Kita masukkan ke sini ya. Ini kita masukkan ke sini. Berarti A ditambah 4, B-nya sudah kita temukan yaitu 2 sama dengan 7. Ini nah, selanjutnya berarti di sini A tambah 8 ya, 4 kali 2 8 sama dengan 7. Sehingga kita akan temukan nilai nilai A berarti sama dengan 8-nya pindah dari plus, ini kan tadinya plus 8, lihat tanda depannya dari 8 adalah plus. Kalau pindah jadi minus, sehingga di sini tulis dulu yang punya rumah si 7 dikurang 8. Jadi nilai A-nya adalah sama dengan minus 1. Selanjutnya kita udah punya nilai B-nya 2, A-nya minus 1, kita masukkan ke dalam sini. Yang ditanyakan adalah UN sama dengan A, ini A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. Kita ganti N-nya dengan si 20 yang ditanyakan di soal, jadi di sini U20 sama dengan A-nya ganti minus 1, dari situ minus 1 tambah N-nya ganti lagi dengan 20, lalu kita kurang 1, lalu kita tutup kurung, B-nya sudah kita temukan 2. Nah, di sini sama dengan minus 1 ditambah 20 kurang 1 adalah 19. Tanda kurungnya hilang, kita ganti dengan kali 2. Jadi di sini kita punya perkaliannya yaitu 19 kali 2. Hasilnya adalah 38. Setelah itu dikurang 1. Jadi jawabannya 37. Ini hasilnya untuk nomor 12. Selanjutnya kita akan menjawab yang nomor 13. Nilai A tambah B pada barisan A, 6, 18, 54, B adalah. Nah, jadi kita disuruh mencari nilai A dulu, nilai B. Selanjutnya baru kita tambah antara nilai A dan nilai B. Cara mencarinya adalah kita lihat angka-angka yang ada di sini, kita periksa. Kita periksa 6 ke 18 itu kalau kita periksa ini dikali 3. Ya, 6 kali 3 18 kali. Nah, 18 kita kali 3 juga 54. Ya. Sehingga ini adalah geometri. Sehingga kita akan menjawab B-nya dulu, berarti kalau B-nya 54 kali 3 ya. Sini adalah 162. Jadi B-nya kita punya 162. Nah, A-nya berapa? Berarti A-nya ini mundur ya dari 6 ke A. Berarti A-nya adalah dibagi 3, yaitu 2. Karena kalau 2 kita kali dengan 3 hasilnya 6, berarti A-nya adalah 2. Nah, di sini baru deh kita jumlahkan antara A tambah B. Ini hasilnya 162 tambah 162 tambah 2 hasilnya 164. Sudah selesai, jawabannya 164.